Suku Dayak Ngaju, salah satu suku di negara Indonesia, terletak di Pulau Kalimantan, khususnya di Kalimantan Tengah. Suku Dayak Ngaju atau Biaju adalah suku asli di Kalimantan Tengah. Suku Ngaju merupakan subetnis Dayak terbesar di Kalimantan Tengah yang persebarannya cukup luas dan utamanya terkonsentrasi di daerah Palangkaraya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kota Waringin Timur, dan Kabupaten Seruyan. Suku Ngaju secara administratif merupakan suku baru yang muncul dalam sensus tahun 2000 dan merupakan 18,02% dari penduduk Kalimantan Tengah. Sebelumnya suku Ngaju tergabung ke dalam suku Dayak dalam sensus tahun 1930. Melalui peradaban dan kebudayaan, suku Ngaju hingga saat ini telah membentuk karakter Kalimantan Tengah sebagai sebuah provinsi Dayak yang menjunjung tinggi kelestarian budaya, adat, kelestarian alam tanpa mengesampingkan modernisasi. Suku Ngaju juga terkenal akan seni musik dan tari-tarian teatrikal yang telah dikenal, bahkan sering membawa nama baik Indonesia di berbagai kompetisi tari dan seni internasional. Di Kalimantan Tengah, suku Ngaju sebagian besar bekerja sebagai petani, pekebun, penambang emas, PNS, dan lain-lain. Suku Dayak Ngaju berjumlah populasi kurang lebih 400.000 jiwa. Kawasan dengan konsentrasi signifikan di Kalimantan Tengah kurang lebih 396.908 jiwa. Bahasa itu ada bahasa suku, bahasa Ngaju, bahasa Bakumpai, bahasa Banjar, bahasa Indonesia. Agama kebanyakan Kristen, Katolik, dan Protestan, sebagian Islam, dan sisanya adalah Karingan. Kelompok etnik terdekat itu ada Dayak Ot Danum, Dayak Bakumpai, Dayak Manyan, Dayak Meratus, Dayak Lawangan, Dayak Dusun, dan Banjar. Etimologi: Ngaju berarti udik. Suku Ngaju kebanyakan mendiami daerah aliran Sungai Kapuas, Kahayan, Rungan Manuhing, Barito, dan Katingan. Bahkan ada pula yang mendiami daerah Kalimantan Selatan. Orang Dayak Ngaju yang kita kenal sekarang dalam literatur pada masa awal disebut dengan Biaju. Terminologi Biaju dipakai untuk menyebut nama sekelompok masyarakat, sungai, wilayah, dan pola hidup. Dalam Ras tahun 1968 halaman 336. Menurut hikayat Banjar, Sungai Kahayan dan Kapuas sekarang ini disebut dengan nama Sungai Biaju, yaitu Batang Biaju Basar dan Batang Biaju Kecil. Orang yang mendiaminya disebut orang Biaju Basar dan orang Biaju Kecil. Sedangkan Sungai Murong, Kapuas Murong, sekarang ini disebut dengan nama Batang Petak. Dilihat dalam Ras tahun 1968 halaman 314. Pulau Petak yang merupakan tempat tinggal orang Ngaju disebut Biaju. Dalam Ras tahun 1968 halaman 408 dan 449. Terminologi Biaju tidaklah berasal dari orang Dayak Ngaju, tetapi berasal dari bahasa orang Bakumpai yang secara ontologis merupakan bentuk kolokial dari Bi dan Aju, yang artinya dari hulu atau dari udik. Karena itu, di wilayah aliran Sungai Barito di mana banyak orang Bakumpai, orang Dayak Ngaju disebut dengan Biaju. Lihat Skarar 1963 halaman 1.
yang artinya orang yang berdiam di dan dari dalam hulu sungai. Riut 1958 halaman 208. Di kemudian hari istilah ini dipungut begitu saja oleh orang Banjar untuk menyebut semua orang pedalaman hulu sungai yang tidak beragama Islam. Istilah ini kemudian diperkenalkan kepada para pedagang dari Cina, Inggris, Portugis yang berlabuh di pelabuhan Banjarmasin. Karena itu dalam catatan pelayaran para pedagang Cina, Portugis, dan Inggris dapat ditemukan kata Biaju yang merujuk pada suku di pedalaman yang bukan orang Banjar dan tidak beragama Islam. Groeneveld 1880, Beckman 1718. Menurut Afdeling Dajak London, Afdeling Tanah-Tanah Dayak 1898 sampai 1902 atau Tanah Biaju sebelum 1826 adalah bekas sebuah afdeling dalam Karesidenan Selatan dan Timur Borneo yang diterapkan dalam Stadblad tahun 1898 nomor 178. Pada tahun 1855 daerah ini dinamakan De Afdeling Grote en Kleine Dayak. Sesuai Stadblad tahun 1898 nomor 178 bahwa Afdeling Dajak London dengan ibu kota Kuala Kapuas, sekarang disebut Kuala Kapuas, terdiri distrik-distrik. Yang pertama, Grote Dajak atau Dayak Besar terbagi lagi dalam onder-distrik, yaitu 1. Beneden Kahajan atau Kahayan Kuala, Mideen Kahajan atau Kahayan Tengah, Boven Kahajan atau Kahayan Hulu, Roengan atau Rungan, Manuehing atau Manuhing. Itu yang kedua. Distrik yang kedua dari Grote Dajak menjadi kedua adalah distrik Kleina Dajak atau Dayak Kecil, terbagi atas 3 onder distrik, yaitu nomor 1 Beneden Kapuas atau Kapuas Kuala, Miden Kapuas atau Kapuas Tengah, Boven Kapuas atau Kapuas Hulu. Rumpun suku Dayak Ngaju berdasarkan daerah aliran sungai Biaju terbagi menjadi 1. Batang Biaju Besar atau Sungai Biaju Besar, Batang Biaju Kecil atau Sungai Biaju Kecil. Berdasarkan rumpun bahasa, suku Dayak Ngaju atau Biaju terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, yaitu suku Dayak Ngaju, Ngaju Kapuas, suku Dayak Kahayan, Ngaju Kahayan, suku Dayak Katingan, Ngaju Katingan, suku Dayak Mendawai, Kalimantan Tengah, suku Dayak Bakumpai, Kalimantan Selatan, suku Dayak Mengkatip, Kalimantan Tengah, suku Dayak Berangas, Kalimantan Selatan. Tahun 2010 dinyatakan punah beserta bahasanya karena melebur ke dalam mainstream orang Banjar Kuala. Yang ke-8, suku Dayak Beraki atau Baraki sudah punah. Asal mula, tentang leluhur asal mula suku Dayak Ngaju atau asal usul Dayak Ngaju dapat ditelusuri dari tulisan-tulisan sejarah tentang orang Dayak Ngaju. Dalam sejarahnya, leluhur Dayak Ngaju diyakini berasal dari kerajaan yang terletak di lembah pegunungan Yunan bagian selatan, tepatnya di Cina Barat Laut berbatasan dengan Vietnam sekarang. Mereka bermigrasi secara besar-besaran dari daratan Asia, Provinsi Yunan, Cina Selatan, sekitar 3000 sampai 1500 sebelum Masehi. Menurut Tetek Tatum, leluhur orang Dayak Ngaju merupakan ciptaan langsung Ranying Hatala Langit yang ditugaskan untuk menjaga bumi dan isinya agar tidak rusak. Dan leluhur Dayak Ngaju diturunkan dari langit yang ke-7 ke dunia ini dengan palangkah pulau.
Palangka artinya suci, bersih, merupakan ancak sebagai tandu yang suci, gandar yang suci dari emas, diturunkan dari langit, sering juga disebutkan ancak atau kalangkang. Diturunkan dari langit ke dalam dunia ini di 4 tempat berturut-turut melalui palangka bulau, yaitu 1. Tantan Puruk Pamatuan di perhuluan Sungai Kahayan dan Sungai Barito, Kalimantan Tengah. Maka inilah seorang manusia yang pertama yang menjadi datuknya orang-orang Dayak, yang diturunkan di Tantan Puruk Pamatuan, yang diberi nama oleh Ranying, Tuhan Yang Maha Esa. Antang Bajela Bulau atau Tunggul Garing Janja Hunan Laut. Dari Antang Bajela Bulau maka terciptalah 2 orang laki-laki yang gagah perkasa, yang menteng ure mamut bernama Lambung atau Maharaja Bumi, dan Lanting atau Maharaja Sangen. 2. Tantan Liang Mangan Puruk Kaminting atau Bukit Kaminting, Kalimantan Tengah, oleh Ranying atau Tuhan Yang Maha Esa. Terciptalah seorang yang maha sakti bernama Kerangkang Amban Penyang atau Maharaja Sangiang. Yang ketiga, Datah Takasiang, perhuluan Sungai Rakahui atau Sungai Malahui, Kalimantan Barat, oleh Ranying atau Tuhan Yang Maha Esa. Terciptalah 4 orang manusia, 1 laki-laki dan 3 perempuan. Yang laki-laki bernama Liti atau Tiung Layang Raca, memegang jalan terusan bulan Raca Jagan Pukun Pahewan, yang seketika itu juga menjadi jata dan tinggal di dalam tanah di negeri yang bernama Tumbang Danum Dohong. Tumbang Danum Dohong. Ketiga putri tadi bernama Kamulung Tenek Bulau, Kamelo Buo Oi Bulau, Nyai Lentar Katinei Bulau. 4. Puruk Kambang Tanah Siang, perhuluan Sungai Barito, Kalimantan Tengah, oleh Ranying atau Tuhan Yang Maha Esa. Terciptalah seorang putri bernama Sikan atau Nyai Sikan di Tantan Puruk Kambang Tanah Siang, Hulu Barito, Hulu Murung. Kepercayaan dan kebudayaan. Kearingan adalah kepercayaan tradisional suku Dayak di Kalimantan Tengah. Ketika agama lain belum memasuki Kalimantan, istilah kearingan artinya tumbuh atau hidup. Seperti dalam istilah Danum Kaharingan, artinya air kehidupan. Maksudnya agama suku atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau Ranying, yang hidup dan tumbuh secara turun-temurun dan dihayati oleh masyarakat Dayak di Kalimantan. Pemerintah Indonesia mewajibkan penduduk dan warga negara untuk menganut salah satu agama yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. Oleh sebab itu, kepercayaan kearingan dan religi suku yang lainnya seperti Tolotang atau Hindu Tolotang pada suku Bugis dimasukkan dalam kategori agama Hindu sejak 20 April 1980. Mengingat adanya persamaan dalam penggunaan sarana kehidupan dalam melaksanakan ritual untuk korban atau sesaji yang dalam agama Hindu disebut yatnya, jadi mempunyai tujuan yang sama untuk mencapai Tuhan Yang Maha Esa, hanya berbeda kemasannya. Tuhan Yang Maha Esa dalam istilah agama kearingan disebut Ranying. Kearingan ini pertama kali diperkenalkan oleh Cilik Riut tahun 1944 saat ia menjabat Presiden Sampit yang berkedudukan di Banjarmasin. Tahun 1945 pendudukan Jepang mengajukan kearingan sebagai penyebutan agama Dayak. Sementara pada masa Orde Baru
para penganutnya berintegrasi dengan Hindu menjadi Hindu Kaharingan. Pemilihan integrasi ke Hindu ini bukan karena kesamaan ritualnya, tapi dikarenakan Hindu adalah agama tertua di Kalimantan. Lambat laun Kaharingan mempunyai tempat ibadah yang dinamakan Balai Basara atau Balai Kaharingan. Kitab suci agama mereka adalah Panaturan dan buku-buku agama lain seperti Talata Basara atau kumpulan doa, Tawar atau petunjuk tata cara meminta pertolongan Tuhan dengan upacara menabur beras dan sebagainya. Tetapi di Malaysia Timur, Sarawak dan Sabah, tampaknya kepercayaan Dayak ini tidak diakui sebagai bagian umat beragama Hindu, jadi dianggap sebagai masyarakat yang belum menganut suatu agama apapun. Pada tanggal 20 April 1980, Kaharingan dimasukkan ke dalam agama Hindu Kaharingan. Organisasi alim ulama Hindu Kaharingan adalah Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan atau disingkat MBAHK, yang pusatnya di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Orang Dayak Ngaju terkenal dengan kemampuan spiritualnya yang luar biasa. Salah satu kemampuan spiritual itu adalah apa yang mereka sebut manaja antang atau burung elang, yaitu memanggil burung elang agar dapat memberi petunjuk untuk berperang atau ingin mengetahui keadaan seseorang. Mereka meyakini burung yang datang adalah suruhan leluhur mereka, dan mereka meyakini petunjuk apapun yang diberikan oleh burung elang adalah benar. Upacara tiwa yaitu proses mengantarkan arwah, liau, sanak kerabat atau leluhur yang sudah meninggal ke surga atau leu tatau habaras, bulau, agusung intan, gia rumpang tulang, yaitu sebuah tempat yang kekal atau abadi. Orang Dayak Ngaju meyakini leluhur akan senang dan bahagia jika arwah mereka sudah diantarkan. Mereka juga meyakini bahwa sebelum dilaksanakan upacara tiwa, roh leluhur dianggap belum masuk surga. Tradisi bertato atau tutang atau caca orang Dayak terkenal dengan seni tatonya. Baik kaum laki-laki maupun perempuan menato bagian-bagian tertentu dari tubuhnya seperti pergelangan tangan, punggung, perut atau leher. Bahkan terdapat orang yang menato seluruh tubuhnya, atau biasanya seorang pemimpin. Tato selain sebagai simbol status juga merupakan identitas. Mentato didasari oleh keyakinan bahwa kelak setelah meninggal dan sampai ke surga, tato itu akan bersinar kemilau dan berubah menjadi emas, sehingga dapat dikenali oleh leluhur mereka nanti di surga. Sejak dahulu hingga sekarang orang Dayak terkenal dengan hukum adat mereka, khususnya berkaitan dengan bagaimana cara mereka hidup berdampingan dengan alam atau hutan. Hukum adat merupakan aturan yang telah digariskan oleh Ranying Hatala dan diwariskan oleh leluhur mereka untuk ditaati. Orang Dayak Ngaju meyakini jika tidak melaksanakan hukum adat, maka leluhur mereka akan marah dengan mengirimkan berbagai bencana alam seperti banjir dan kesulitan mencari makan. Burung enggang gading adalah burung yang sangat disakralkan dalam kepercayaan orang Dayak Ngaju. Burung ini dianggap sebagai burung indah, dan dari gerak-geriknya tercipta sebuah tarian yang diyakini sebagai tarian leluhur mereka pada saat awal penciptaan. Maka dari itu hingga sekarang tarian burung enggang masih ditampilkan dalam upacara adat Dayak Ngaju sebagai penghormatan terhadap leluhur mereka. Pengetahuan dan keyakinan mereka terhadap pohon batang garing atau pohon kehidupan sebagai petunjuk memahami kehidupan.
Pohon batang garing adalah pohon simbolis yang diciptakan berbarengan atau bersamaan dengan diciptakannya leluhur Dayak Ngaju. Pohon ini dianggap menjadi pohon petunjuk untuk mengatur kehidupan yang harus diajarkan pada orang Dayak Ngaju kelak. Susunan dan tingkatan masyarakat. Pada masa lampau, masyarakat Dayak Ngaju memiliki susunan dan tingkatan strata sosial dalam masyarakatnya, yaitu 1. Kepala kampung, 2. Orang-orang pantan, 3. Orang-orang merdeka, 4. Orang-orang jipen, 5. Orang-orang abdi, 6. Orang-orang tangkapan, 7. Orang-orang tamuwei. Ya, kita mulai dari yang pertama. Orang-orang kampung kepala kampung. Yang pertama adalah kepala kampung, yang di masa kolonial tugasnya hanya melaksanakan perintah pegawai kolonial dengan tugas utama menarik pajak dan mendayung perahu bagi para pegawai kolonial. Apabila mengunjungi kampung lain mengakibatkan terjadinya perbedaan kelas dalam masyarakat. Ada kaum bangsawan dan ada orang-orang pantan. Yang kedua, orang-orang pantan adalah penduduk asli yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari diusahakan sendiri. Kewajiban mereka mematuhi perintah pimpinan serta wajib menyediakan tenaga sukarela apabila dibutuhkan pimpinan. Di sini jelas nasib mereka banyak tergantung kepada kepribadian pimpinan mereka. Yang ketiga, orang-orang merdeka adalah keluarga jauh dari para kepala kampung. Mereka dibebaskan dari kewajiban membayar pajak, namun tetap harus menyediakan tenaga secara sukarela apabila dibutuhkan oleh pimpinan demi kepentingan umum. Yang keempat, orang-orang jipen adalah golongan budak. Para jipen sama sekali tidak memiliki harta benda. Seluruh kebutuhan hidupnya disediakan oleh majikannya. Para kepala kampung, orang-orang merdeka, orang-orang pantan diizinkan mempunyai jipen. Jipen berasal dari orang-orang yang kalah perang dan tak sanggup melunasi utang-utangnya. Apabila para jipen telah sanggup melunasi utangnya, maka kemerdekaan akan mereka peroleh. Akan tetapi bila hingga akhir hayat utang belum mampu mereka lunasi, maka anak keturunannya akan tetap menjadi jipen, yang biasa disebut utus jipen, sampai hutang yang ada dilunasi. Orang-orang abdi adalah orang-orang yang dibeli. Orang-orang tangkapan atau tawanan. Jadi orang-orang tangkapan itu orang-orang tawanan, orang-orang yang ditangkap, orang-orang yang ditawan. Orang-orang tamuwei atau orang asing, mereka bukan penduduk asli. DNA, komposisi DNA suku Banjar terdiri C sampai 0% Paleo Asia Mongolia. F X dalam kurung XK 6,7% nenek moyang Negrito K. Dravida H, Kaukasia G, dan Mesopotamia IJ. O 1A 20% Austronesia. O 1B 1A 6,7% Austroasiatik. O 2 formerly haplogroup O3 13,3% Sino-Tibet. K most likely K2A XNO. K2B which includes M, P, Q, R, dan S. N garis miring OR L, T 26,6%. O1A2 M110 garis miring M50 20%. Tokoh Dayak Ngaju, Raja Maruhum, Raja Banjar Islam keempat. Yang kedua, Nyai Undang, Ratu Utah Bagu, Kerajaan Tanjung Pematang Sawang. Yang ketiga, Raden Labi,
kepala suku Dayak Ngaju Sei Apui. Yang keempat, Tumenggung Nikodemus Jaija Negara, tokoh Dayak Ngaju kepala distrik Pulau Petak. Yang kelima, Damang Batu, pemimpin rapat besar Dayak Tumbang Anoy, tokoh Dayak Ngaju Tumbang Anoy Kahayan. Yang keenam, Damang Anggeng, tokoh Dayak Ngaju kepala distrik Mendawai Katingan. Yang ketujuh, Tumenggung Soera Jaja, kepala suku Dayak Ngaju dari Kampung Rawi, Pejuang Kalteng. Delapan, Damang Pijar, kepala suku Dayak Mantir Adat Kahayan Hulu. Yang kesembilan, Panglima Batur, Panglima Dayak Bakumpai, Pejuang Perang Berita. Yang kesepuluh, Panglima Wangkang, Panglima Dayak Bakumpai, Pejuang Perang Berita. Yang kesebelas, Hausman Babue, tokoh pendiri Kalteng, tokoh pers Kalteng dan pendiri harian Suara Dayak Koran Indonesia pertama. Yang ke-12, Cilik Riwut, pahlawan nasional Indonesia, tokoh pendiri Kalteng, penulis buku Pejuang Kalteng dan mantan gubernur Kalteng. Yang ke-13, Mahir Mahar, tokoh pendiri Kalteng, tokoh pengusaha Kalteng. Yang ke-13, Agustin Teras Narang, gubernur Kalteng dan presiden Majelis Adat Dayak Nasional atau MADN. Lagu daerah Dayak Ngaju itu Sinta Takalupe Lunuk. Yang kedua, Karungut, Kalteng Membangun. Yang ketiga, Yang Maha Kasih, lagu rohani. Referensi sumber Badan Pusat Statistik Sensus Penduduk tahun 2000. Indonesia, Riwanto Tirto Sudarmo Mencari Indonesia, Demokrasi Politik Pasca Soeharto, Yayasan Obor Indonesia tahun 2007. ISBN 979998083 497897999900831. Yang ketiga, Nila Riwut 2003, Cilik Riwut, Manaser Panatau Tatu Hilang. Yang keempat, Biaju Ngaju dan Dayak Ngaju Marco Mahin. Yang kelima, Biaju Ngaju dan Dayak Ngaju Marco Mahin. Yang keenam, Inggris Administrasi Division in Dutch Borneo 1902, Digital Arts of Indonesia Story, Robert Cribb, diakses tanggal 1 Agustus 2011. 7, Inggris 2007, Administrasi Division in Dutch and British Borneo 1902, Digital Arts of Indonesia History, Robert Cribb, diakses tanggal 1 Agustus 2011. 8, Belanda, J. van Doren 1860, Die Dragen tot de Kennis van Verschillende Overzijde Landen, Volken Ens 1, J.D. Brandi, halaman 241. 9, Administrasi Pusuk Division in Dutch Borneo, CA 1879. Dan seterusnya dalam Wikipedia Bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk mengenal suku-suku Dayak di Kalimantan.